Lah kami dalam melaksanakan kewajiban tugas sehari-hari. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesabaran, berikanlah ketabahan dalam melaksanakan tugas dalam kondisi seperti ini, ya Allah, ya Tuhan kami. Berikanlah kesehatan kepada teman-teman kita yang kondisinya kurang membaik. Mudah-mudahan cepat sembuh, kondisinya dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kekuatan dalam melaksanakan tugas ini. Berikanlah ketabahan dalam melaksanakan tugas ini. Berikanlah yaitu keberkahan dalam melaksanakan tugas ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak dan berikanlah untuk bisa melaksanakannya, dan berikanlah petunjuk kepada kami yang batil itu batil dan berikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Romli yang telah memimpin doa untuk kelancaran dan keberkahan acara pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya adalah pengarahan dari Kepala SMA Negeri 27 Jakarta kepada Ibu Tantin Indartini SPD MM, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Hilya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pengawas paket kita Bapak Dr. Andes Slamet Wibowo MSI, MPD, maaf. Kemudian yang saya hormati teman-teman kepala sekolah SMA Fransiskus 1, SMA Taman Madya 1, SMA PSKD 3, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 27 Jakarta, serta Bapak Ibu guru semua dari 27 maupun dari SMA sahabat kita. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkegiatan dalam ruang Zoom ini ada dalam rangkaian kegiatan SPMI kita ya Bapak Ibu, bahwa hari ini kita akan melaksanakan sebuah evaluasi dari pelaksanaan belajar di rumah. Rangkaian kegiatan kita sudah kita awali dari beberapa minggu yang lalu, mulai dari pengisian form 0102, kemudian rekomendasi, dan kemudian ini adalah tindak lanjut dari rekomendasi yang ada. Nah, sekarang kegiatan hari ini evaluasi BDR. Nah, secara umum Bapak Ibu seperti di sekolah kami 27, mungkin juga di SMA lain, SMA Fransiskus 1, Taman Madya 1 maupun PSKD 1, evaluasi kita terhadap kegiatan BDR ini kurang lebihnya hampir sama ya Pak Slamet ya, karena dilihat dari guru, kemudian dilihat dari peserta didik, dilihat dari orang tuanya, kemudian juga dilihat dari sarana prasarana untuk pelaksanaan BDR. Saya lihat satu persatu, misalnya dari guru, ada secara umum ya hampir 99% itu sudah hadir tepat waktu. Hanya ada satu, bahkan tidak ada sampai dua, itu memang ada yang masih terlambat, ada 5 menit, bahkan masih ada yang sampai dengan 10 menit nih Bapak, menurut catatan kita. Karena memang kita melakukan untuk evaluasi ini, ada evaluasi harian, ada evaluasi mingguan, dan ada evaluasi bulanan. Kemudian dari guru itu masih ada yang terlupakan Pak, mengisi laporan harian setelah kegiatan BDR itu. Nah, ini mohon diingat juga Bapak Ibu untuk kita senantiasa membuat laporan kegiatan yang kita lakukan di hari itu. Kalaupun misalnya tidak mengajar kan tetap bisa berkegiatan, ber-MGMP atau membuat RPP atau persiapan membuat
media pembelajaran dan sebagainya. Ini saya yakin Bapak Ibu setiap hari itu ada yang dikerjakan, namun mungkin belum atau terlupakan untuk membuat laporan. Sementara laporan ini adalah bukti visi kita ketika kita memang WFH, apa yang kita lakukan di rumah. Selanjutnya dilihat dari peserta didik, Pak. Sampai dengan sekarang ini memang masih ada temuan siswa yang terlambat. Kemudian juga masih ada temuan siswa kita atau peserta didik kita pagi itu memang mereka presensi, tapi kemudian siangnya udah nggak muncul. Nah, ini seperti itu. Kemudian juga misalnya pagi tidak presensi, kemudian diingatkan oleh guru atau wali kelas dan BK-nya. Namun dia ada di situ belajar dan mungkin itu anak-anak lupa seperti ini. Nah, kemudian ada lagi bahwa alasan pakai data nih Pak. Anak-anak itu kan ya luar biasa kalau misalnya sudah ada dapat dari kementerian tapi juga nggak muat, nggak cukup. Sementara kalau nggak cukup sebenarnya sudah diimbangi dengan KJP ya Pak ya. Kalau sebenarnya sudah ada solusi di situ. Bahkan kita sekolah menawarkan untuk solusi mereka memang kalau memang nggak bisa banget menyiapkan untuk pakai data karena memang sudah habis yang dari kementerian dan sebagainya untuk datang ke sekolah. Tapi sekarang udah nggak ada lagi Pak yang datang ke sekolah, itu sudah semuanya nggak ada yang di sekolah. Nah kemudian juga evaluasi kita terhadap orang tua yang memang orang tua itu tidak semuanya ada di rumah. Nah inilah yang kadang-kadang orang tua itu lambat respon Pak. Saya kan bekerja. Nah kalau demikian sebagaimanapun harapan kami sih memang kalau bekerja tetap merespon ya Bapak, mungkin terlambat atau apa tapi tetap ada respon yang guru itu kan pengen tahu nih kenapa nih siswa nggak aktif atau kenapa nih nggak masuk. Nah ini kalau direspon dengan orang tua dengan cepat ini akan bisa mewujudkan satu kolaborasi antara orang tua dengan sekolah sehingga itu akan juga meningkatkan kualitas BDR kita. Kemudian juga ada siswa yang misalnya tidak hadir, tidak memberi keterangan gitu Pak. Nah ini orang tuanya yang kadang dikomunikasikan juga ada yang sulit tadi, bahkan sampai guru kita itu harus datang, harus home visit nih, gerak-geraknya berapa kali dibuat WA, kemudian nggak kasih respon, kemudian dibuat panggilan ke sekolah, nggak datang juga. Pada akhirnya kita tetap melayani dan Bapak Ibu wali kelas dan BK itu datang home visit di sekolahnya, di rumahnya. Nah juga dilihat dari segi sarprasnya Pak, sebenarnya sampai dengan saat ini kalau laporan kami sih memang sudah tersedia Pak, baik untuk siswa maupun gurunya. Nah untuk gawai ini secara umum ini siswa memang menggunakan HP ya Pak ya. Bahkan sekolah sampai ada satu kegiatan yang namanya peduli sosial, peduli lingkungan dari teman-teman guru ini untuk memang membantu anak-anak yang memang benar-benar tidak memiliki HP dan ini sudah dilakukan. Nah demikian juga untuk guru, data terakhir saya memang seperti yang saya laporkan ke Bapak bahwa guru ini semuanya sudah siap dengan laptop karena disiasati terakhir adalah dengan menggunakan dari sekolah. Jadi artinya saya sih melihatnya itu sudah siap semua karena kalau saya konfirmasi lagi setelah kemarin ada evaluasi dari Bapak tuh sudah ada, tidak ada lagi guru yang menulis bahwa memang tidak ada laptop karena harapannya bahwa dengan laptop kan BDR-nya itu menjadi lebih berkualitas. Nah inilah kemudian kita tindak lanjuti yang kemarin sudah dilakukan adalah pembuatan blog, kemudian kuisis ya, kemudian membuat video pembelajaran. Nah itu semuanya dalam rangka pemenuhan mutu seperti yang ada temuan-temuan di dalam supervisi mutu kita. Nah, semoga kegiatan hari ini akan lebih bisa lagi meningkatkan kualitas BDR kita bersama bimbingan dari pengawas kita. Bapak Ibu guru, mohon apa yang disampaikan oleh pengawas nanti menjadi catatan khusus
Ya, catatan khusus kita dalam rangka peningkatan mutu BDR kita memang dua-duanya dari dua sisi kita sama-sama mungkin sudah jenuh ya Pak, karena guru juga terlalu capek ngelihat HP, ngelihat laptop. Demikian juga anak, mungkin anak juga jenuh di rumah saja tanpa kegiatan-kegiatan bisa keluar rumah. Kalaupun ada pengembangan diri eskul juga virtual saja, jadi hanya di dalam rumah. Nah, mari kita bersama-sama menyikapi kondisi ini, membuat bagaimana pembelajaran jarak jauh kita atau BDR menjadi semakin menyenangkan sehingga anak-anak pun tidak bosan. Nah, demikian Pak pengantar dari saya, dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Monggo kita ikuti bersama arahan dari pengawas kita supaya ada peningkatan dari kegiatan belajar di rumah ini. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan yang telah disampaikan oleh Ibu Tantin Indartini SBDMM terkait dengan evaluasi pelaksanaan BDR. Semoga bisa menjadi perhatian kita bersama untuk keterlaksanaan BDR yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang evaluasi BDR dengan Bapak Slamet, dimohon kepada Bapak Ibu semuanya agar merename nama di Zoom-nya, di belakangnya diberikan nama sekolah masing-masing. Jadi nama, kemudian di belakangnya diberikan misal SMAN 27 atau SMA Taman Madya 1 atau SMA Fransiskus 1 atau SMA PSKD 3. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dimohon untuk mengisi daftar hadir yang sudah di-share melalui link chat. Sudah ada ya Bapak Ibu ya di link chat untuk link daftar hadirnya? Ya, mohon untuk mengisi daftar hadir. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah pembahasan mengenai evaluasi pelaksanaan BDR akan disampaikan oleh Bapak pengawas paket kita kepada Bapak Dr. Andes Slamet Wibowo MPD. Dipersilahkan. Monggo Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Tantin, Kepala SMA 27. Di sini ada Pak Tamim ya, insya Allah dari Taman Madya 1, dan teman-teman guru yang lain yang mungkin tidak saya sebutkan dari SMA 21, Taman Madya 1, Fransiskus, dan PSKD 3. Yang pertama tentu kita panjatkan puja dan syukur, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu, bersilaturahmi dalam tatap maya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hanya bertujuan satu, yaitu meningkatkan pelayanan kita kepada anak-anak kita yang merupakan amanah bagi kita, bahwa kita harus mengantar mereka untuk meraih masa depan mereka. Jadi kita mesti memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Nah, sebelum saya menyampaikan evaluasi, ya mungkin tidak evaluasi lah ya, review saja ya, mungkin supaya tidak terlalu, kalau evaluasi kadang-kadang bernada menyalahkan, tapi tidak ya, jadi review bagaimana keadaannya. Mungkin saya ingin minta masukan sedikit terhadap guru ya, jadi langsung guru aja. Mungkin perwakilan dari SMA 27, saya minta Bu Eka Nur Fauziah, ada? Bu Eka Nur Fauziah dibuka. Bu Eka tadi ada Pak. Ada Pak. Oke. Bu Eka, saya kepingin tanya gimana sampai posisi hari ini Ibu yang pertama membuat persiapan pembelajarannya seperti apa, apakah sudah ada kemajuan dari mulai semester 2 awal semester 1 dan sampai sekarang, kemudian bagaimana perkembangan penggunaan IT,
dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana kondisi anak-anak, motivasinya terutama, kemauan belajarnya terutama, dan yang terakhir bagaimana daya serap anak-anak. Kira-kira bagaimana gambarannya? Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saya khususnya pelajaran saya yang saya ampu, alhamdulillah Pak, karena kita terus belajar ya Pak ya. Alhamdulillah dari hari ke hari persiapan saya mengajar insya Allah lebih siap daripada waktu yang lampau, semester lalu terutama. Karena alhamdulillah sudah banyak kepala sekolah itu alhamdulillah memfasilitasi Pak kami untuk belajar terutama. Jadi lebih bervariatif bagi kami juga. Nggak merasa, saya itu waktu pertama itu gini Pak, kok ngajarnya gini-gini aja, takutnya anaknya bosen kan gitu. Tapi alhamdulillah lebih bervariatif sekarang. Kemudian untuk waktu menyiapkannya juga karena sudah mulai terbiasa Pak, jadi nggak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Waktu dulu kan kayaknya persiapannya itu setengah hari Pak saya siapin gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang beberapa nggak sampai 1 jam itu udah cukup. Udah lancar Bu ya. Alhamdulillah Pak. Kemudian yang selanjutnya untuk motivasi anak mungkin ada peningkatan Pak yang saya rasakan karena kan setiap harinya itu kan kita ada laporan Pak. Jadi orang tua juga tahu, berkomunikasi wali kelasnya. Jadi kemudian wali kelas juga alhamdulillah teman-teman wali kelas ini sangat ngejar-ngejar gitu ya Pak ya. Ini kenapa ini nggak ikut? Jadi mungkin orang tuanya juga menasehati juga, hanya beberapa saja mungkin yang kurang respon, tapi memang masih ada yang kurang responnya, kurang kurang bekerja sama dengan wali kelas dan sekolah. Tapi secara umum alhamdulillah itu sudah meningkat. Seperti di kelas saya Pak, tadinya saya memanggil sekitar 12 orang karena memang itu mereka itu sudah 2-3 kali di telepon, di apa kok nggak ada peningkatan. Kemudian saya panggil dengan BK-nya ke sekolah ya Pak, alhamdulillah saya nggak sampai home visit kalau kelas saya Pak, tapi memang saya panggil orang tua dan anaknya. Alhamdulillah sudah bagus. Hanya tinggal, tapi nggak ada Pak, alhamdulillah sudah tidak ada. Kemarin masih ada 1 anak, tapi kemarin sudah saya komunikasikan dengan orang tuanya. Alhamdulillah sekarang minggu ini udah mulai bagus lagi Pak. Jadi memang kita nggak boleh berlelah ya Pak ya untuk mengingatkan itu menurut saya. Demikian saja Pak dari saya mungkin. Terima kasih Pak waktunya. Terima kasih Ibu ya, mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan Ibu dan teman-teman 27 itu sudah merasakan perubahan. Insya Allah berarti layanan kita sudah meningkat semaksimal mungkin yang bisa kita usahakan. Terima kasih Ibu informasinya. Kemudian saya kepingin minta ke Ibu Venansius, Ibu atau Bapak ya? Franciscus, dari Franciscus. Ibu atau Bapak Venansius Mahu. Ada Bapak Ibu? Halo? Halo, ada Pak. Oke, silakan Bapak, saya kepingin tahu bagaimana perkembangannya, bagaimana Bapak mempersiapkan pembelajarannya, bagaimana penggunaan IT-nya atau media belajarnya, tidak harus IT tapi media mungkin yang penting, bagaimana perkembangan respon anak-anak, baik disiplin maupun motivasinya. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bagaimana kaitan dengan pembelajaran dari rumah, bagaimana perkembangannya dan bagaimana motivasi anak sejauh ini. Kalau menurut saya secara pribadi sebagai guru sosiologi dan sejarahnya bahwa ada peningkatan
sampai saat ini ada peningkatan anak mulai belajar semakin rajin dan mengirimkan tugas. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan persiapan. Nah di sini sejak dari semester 2 tahun lalu, semester 2 bulan Maret memang kita nggak ada persiapan. Dan masih bertati-tati di teknologi. Jadi nggak ada persiapan sama sekali dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk persiapan pembelajaran. Tapi sekarang untuk IT-nya kita bisa belajar sehingga tidak membutuhkan waktu untuk belajar lagi. Tetapi mungkin menjadi kendalanya di sini mungkin konfirmasi dengan orang tua. Kalau untuk anaknya tidak semua anak yang malas, tapi memang ada beberapa anak yang memang sangat malas untuk mengirimkan tugas, tapi tidak semua. Tapi mengatasi itu kita mencoba untuk konfirmasi dengan orang tua, mengkonfirmasi bahwa kenapa anaknya enggak mengumpulkan tugas. Selama minggu ini anak ini tidak mengumpulkan tugasnya itu berapa kali. Nanti dari situ orang tua bisa mengkonfirmasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun pada saat Zoom kita juga, kalau seandainya di mata pelajaran saya pemberitahuan juga di grup orang tua. Kebetulan kita juga ada grup orang tua, jadi saya beritahukan bahwa kami hari ini ada Zoom, hanya atas nama ini belum masuk. Mungkin bisa diberi konfirmasi atau mungkin anaknya masih tidur. Dan dari situ orang tuanya itu mencoba untuk membangun dan anaknya itu terbukti untuk bergabung di Zoom. Sekalipun dia mungkin masih dalam posisi ngantuk ya Pak. Mungkin dalam posisi ngantuk, tetapi paling tidak dia ikut terlibat di dalam pembelajaran pada saat itu. Untuk persiapan secara pribadinya memang akhir-akhir ini kita sudah mempersiapkan, karena memang ada beberapa aplikasi yang bukan hanya kita menonton satu aplikasi, tetapi kita memiliki berbagai aplikasi, sehingga mungkin Zoom itu 1 kali dalam 1 minggu ataupun 1 kali dalam 2 minggu. Lalu kita mencoba untuk melihat aplikasi apa yang cocok lagi. Contohnya mengirim video YouTube, habis itu membuat kuisis. Ada beberapa macam yang sehingga anak itu tidak jenuh dengan pembelajaran untuk semester 1 ya. Kalau semester 2 kemarin itu memang kita kendala dalam hal bagaimana supaya anak itu tidak jenuh dalam pembelajaran. Nah di situ kita monoton menggunakan satu aplikasi. Tetapi sekarang itu kita mencoba untuk diskusi dengan pimpinan, dengan rekan-rekan guru. Jadi ada banyak tawaran bahwa ini aplikasi yang cocok, ini aplikasi juga. Kita mencoba untuk menggunakan berbagai macam aplikasi, sehingga anak itu tidak jenuh dan tidak bosan dalam pembelajaran. Mungkin untuk sementara mungkin itu aja yang mestinya saya harus sampaikan juga ya Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Tentunya saya sangat berbahagia, sangat optimis ke depan menjadi lebih baik. Bapak Ibu sudah bekerja ekstra keras, belajar ekstra keras untuk meningkatkan layanan. Jadi mungkin data yang akan saya sampaikan ini mungkin datanya agak terbelakang gitu, mudah-mudahan sudah sangat berbeda dan saya yakin sudah ada perkembangan. Jadi terima kasih untuk Bapak dan Ibu berdua yang sudah memberikan informasi, dan saya yakin sudah cukuplah menggambarkan kondisi real kita di lapangan dari 2 sekolah tersebut. Saya izinkan saya share screen. Ya, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan kondisi real yang ada di lapangan. Kondisinya tadi sudah diberikan gambaran oleh 2 ibu dan bapak guru yang sudah saya yakin bahwa mereka cukup objektif memberikan pelaksanaan. Jadi ini sudah saya tanyakan, mungkin belum semuanya, tapi
sudah tergambar lebih baik lah gitu ya. Jadi yang pertama saya ingin memberikan persiapan pembelajaran. Mudah-mudahan ini sudah berubah ya. Jadi ini saya ambil dua, ini satu sekolahan tertentu, ini satu sekolah yang lain. Jadi kalau dari persiapan pembelajaran itu untuk sekolah yang sebelah kiri itu sudah sangat bagus ya. Jadi yang pertama selalu itu 40%, sering itu 40,9, walaupun sering itu artinya sekali-kali juga tidak gitu ya, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Kemudian kadang-kadang, nah ini yang masih agak prihatin, kadang-kadang mudah-mudahan sudah berubah. Dari sekolah sebelah, sisi yang sekolah yang satu lagi, ini kadang-kadangnya masih terlalu tinggi, jadi mungkin perlu ditingkatkan lagi, dan mudah-mudahan ini sudah berubah sekarang ya. Karena bagaimanapun persiapan itu sangat penting, apalagi sekarang kita PJJ ya, sehingga membutuhkan persiapan yang matang. Makin matang berarti makin baik ya. Jadi tolong Bapak Ibu dari sekolah manapun yang masih mengabaikan dengan persiapan, tolong berubah pola pikirnya. Artinya bahwa RPP yang kita buat adalah kebutuhan perencanaan, bukan kebutuhan administrasi. Oke, yang kedua, dari dokumen-dokumen yang saya pelajari itu, satu sekolah hampir semua guru sudah membuat RPP, hampir semua guru RPP PJJ sudah baik, alhamdulillah. Kemudian sebagian besar guru sudah menyiapkan media secara matang, sebagian besar guru selalu menyiapkan penilaian. Ini posisi positif dari satu sekolah. Kemudian yang sebelahnya itu masih ada yang masih banyak guru yang belum membuat RPP. Jadi persiapannya masih kurang, masih banyak guru RPP-nya perlu diperbaiki, yang belum PJJ ya. Jadi ciri khas PJJ sebenarnya satu, ada media yang dicantumkan atau syukur dilingkan ya. Jadi kalau kita hanya cerita saja, siswa melihat YouTube-nya apa, tidak ada. Siswa mengerjakan ininya apa, tidak ada. Itu berarti belum dianggap sebagai RPP PJJ gitu. Jadi selama hanya memenuhi 3 syarat, ada tujuan, pembelajaran sama penilaian, itu namanya masih RPP sederhana, belum sampai PJJ. Kemudian sebagian besar guru belum menyiapkan media secara matang. Ini dalam RPP-nya itu masih belum dilampirkan. Kemudian sebagian besar guru belum menyiapkan penilaian. Ini ada di satu sisi. Nah, kemudian isi RPP-nya kira-kira, model RPP-nya sudah sesuai dengan RPP sederhana, tujuannya sudah tertulis dengan deskriptif, sudah bagus. Pembelajaran sebagian besar masih belum interaktif. Jadi masih sebagian itu berpusat pada guru. Ini mohon maaf ya, mungkin penilaian saya salah, tapi mudah-mudahan andaikan pun ini salah, menjadi bahan acuan buat kita bahwa kita perlu ya untuk mengubah pola pembelajaran dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Pembelajaran sebagian kecil yang sudah saintifik, jadi penerapan saintifiknya masih belum banyak dipakai. Media banyak digunakan, sudah bagus dipersiapkan, evaluasi sudah dilaksanakan, dipersiapkan. Di sisi yang lain masih ada model yang banyak yang belum PSPP sederhana, tujuannya tidak ditulis dengan bagus, terdeskriptif, walaupun tidak harus ya ini ya, cuman idealnya saja karena sudah sederhana, maka tujuannya itu merangkum metode, merangkum media, merangkum IPK, jadi satu ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah membuat tujuan deskriptif, maka tidak perlu lagi menyantumkan metode, tidak lagi mencantumkan media, nggak perlu, langsung ada di tujuan. Pembelajaran sebagian besar masih berpusat pada guru, itu hampir mirip. Pembelajaran sebagian kecil baru berjalan saintifik. Media banyak yang belum disiapkan secara matang, evaluasi belum disiapkan. Nah, ini hasil angket dari anak-anak, dari Bapak Ibu guru, ini dari sisi guru ya. Jadi yang satu masih udah bagus ya. Jadi
penggunaan PowerPoint-nya sudah mencapai 25-60 ya. Jadi tinggal 18% lah yang masih jarang. Jarang itu artinya pernah make. Karena bagaimanapun yang paling sederhana Bapak Ibu adalah PowerPoint. Ya mudah-mudahan yang jarang pakai PowerPoint karena pakai video, pakai yang lain-lain, mudah-mudahan. Di sisi lain masih cukup banyak nih yang jarang sekali, masih tinggi, yang ini perlu ditingkatkan. Penggunaan media Zoom ini sudah bagus lah ya, ini yang ini masih perlu ditingkatkan. Kemudian untuk penggunaan media video ini sudah bagus ini ya, selalu dan sering udah lumayan, jarangnya 29%. Yang ini masih perlu ditingkatkan. Ini bisa menggambarkan sekolah, bisa menggambarkan Bapak Ibu guru secara personal. Yang seperti ini ditingkatkan, yang sebelah ini dipertahankan dan tinggal meningkatkan kualitasnya. Penggunaan media game memang ini rata-rata masih jarang ya. Mudah-mudahan dengan pelatihan yang kemarin itu lebih menggunakan game itu, karena ya banyak faktor positifnya ya. Jadi anak nggak bisa contek-contekan, kemudian anak agak senang karena basisnya game dan sebagainya. Lebih rileks lah kalau pakai ada game ya. Tapi tentunya gamenya isinya soal pembelajaran. Sekali-kali soal-soal yang lucu boleh ya, tapi tetap ada sisipan soal-soal yang mengukur hasil pembelajaran. Nah ini juga masih sangat jarang ini ya. Jarang dan jarang sekali, berarti ini perlu diperbaiki. Kemudian untuk Google Quiz, yaitu yang ini sudah lumayan, tapi masih sedikit lah ya, 9 dan 27. Yang sisanya masih jarang, ini juga sama ya. Ini masih selalu sering, jarangnya masih banyak juga. Oke, kemudian saya lanjut. Jadi secara umum Zoom atau Google Meet sudah digunakan untuk pembelajaran interaktif, tapi sebagian sudah digunakan sebagai alat pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua, cukup banyak guru yang telah mengurangi ceramah. Jadi Bapak Ibu kalau pakai Zoom usahakan tidak pakai ceramah ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ceramah, bikin aja video boleh, bikin voice juga boleh dikirim. Tapi ketika menggunakan Zoom, gunakanlah untuk interaksi. Gambar dan video sudah digunakan sebagai media pemicu diskusi. Tayangkan video, didiskusikan, sudah jalan, itu udah bagus. Sudah beberapa guru menggunakan kuis atau game dalam KBM. Walaupun belum banyak, tapi sudah. Mudah-mudahan besok meningkat. Sudah sebagian memanfaatkan media video. Nah yang sebelahnya mungkin Zoom atau Google digunakan untuk ceramah itu masih banyak ya. Jadi tolong ini dirubah. Kemudian pengaturan waktu. Zoom belum terencana dengan baik. Jadi Bapak Ibu yang menggunakan Zoom gratis itu nggak ada masalah sebenarnya, asal desainnya bagus ya. Artinya misalnya 30 menit pertama menggunakan Zoom, 10 menit atau 15 menit itu kelas mandiri, sisanya masuk Zoom lagi, itu bisa ya. Bisa dan sangat bisa. Masih banyak ceramah tanpa media. Jadi ada beberapa guru yang ngomong terus gitu ya. Nah, ngomong terus kalau pakai Zoom kan sayang, oke ya. Kemudian gambar dan video belum banyak digunakan sebagai media pemicu diskusi. Google Classroom tidak digunakan dalam KBM, sebagian besar untuk PR. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan Google Classroom, itu gunakan di dalam KBM soal-soal yang pendek, satu soal dikirim, kemudian direview, diberi penguatan dan sebagainya ya. Kalau untuk PR boleh tetap, tapi boleh juga digunakan di dalam KBM. Kemudian masih banyak yang belum menggunakan kuis dalam KBM, masih banyak yang belum memanfaatkan media video. Penggunaan game pembelajaran jarang digunakan. Oke, kemudian dari kondisi siswa. Ini yang merasa sangat efektif, cukup efektif, itu sudah lumayan bagus itu, berarti sekitar 70% ya. Kemudian yang kedua, menyenangkannya juga cukup bagus ya. Jadi sekitar 7 sama 75, 70 ya, sekitar hampir 80-an kurang. Kemudian yang satu lagi masih kurang efektif
itu masih banyak banget nih ya. Cukup efektif dan kurang efektif masih tinggi, jadi tolong ditingkatkan. Tingkat menyenangkan itu alhamdulillah bagus tuh, anak-anak menganggap baik kiri dan kanan dua-duanya pembelajarannya cukup menarik dan menyenangkan. Kemudian daya serap itu cukup bagus nih yang sebelah kiri. Nah, sebelah kanan perlu ditingkatkan yang ini. Kemudian untuk daya tarik itu juga cukup menariknya banyak ya, tidak menariknya sedikit alhamdulillah. Yang ini tidak menariknya agak lebih banyak. Nah, yang ini perlu diperbaiki. Kemudian untuk variasi, nah ini tadi berceritakan variasinya sudah berubah. Ini sudah bagus ini sekitar 7% sama 54, berarti 60%-an lebih, 60% lah kira-kira sudah bagus. Ini masih perlu ditingkatkan. Nah ini yang tadi sama, sorry. Nah berdasarkan hasil monitoring ya, jadi yang pertama untuk siswa disiplin masuk masih perlu ditingkatkan. Mungkin ada beberapa yang terlambat, mungkin itu masih perlu ditingkatkan walaupun sudah cukup bagus. Penampilan siswa yang hadir rapih dan santun, sebagian besar siswa cukup aktif, sebagian besar siswa sudah punya inisiatif bertanya, sebagian besar siswa sudah punya inisiatif menjawab tanpa ditunjuk. Ini sudah jalan ini berarti ya, sudah bagus. Kemudian sebagian besar siswa sudah mampu menjawab pertanyaan guru. Nah yang di sisi satu disiplin masih rendah, jadi sampai dipanggil-panggil baru misalnya sudah 10 menit belum ada separuhnya masuk, ini perlu ditingkatkan. Kemudian penampilan siswa yang hadir cukup rapi dan santun sebenarnya yang masuk, cuman sayangnya banyak yang nggak masuk, jadi kita nggak tahu yang nggak masuk mungkin nggak mandi sehingga nggak mau masuk ya, tapi yang sudah masuk udah bagus. Sebagian besar siswa pasif karena kurang interaksi. Kemudian sebagian besar sudah punya inisiatif bertanya, sudah ada nih komunikasi dengan guru untuk bisa dikembangkan. Sebagian siswa sudah punya inisiatif untuk menjawab tanpa ditunjuk, sudah bagus. Nah ini masalah umum dari guru. Perlu peningkatan kompetensi pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan. Nah ini saya ambil umum dari semua guru, semua sekolah, kelihatannya kondisinya seperti apapun memang perlu kita meningkatkan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan. Sebagaimana nanti mungkin saya memberikan beberapa masukan yang mungkin bisa digunakan. Kemudian masalah umum dari siswa itu perlu peningkatan motivasi belajar PJJ ya, walaupun tadi sudah cukup meningkat signifikan ya, dari semester 2 ke semester 1, dari awal semester 1 sampai sekarang sudah cukup baik ya. Jadi saya yakin betul bahwa siswa itu bisa didorong ya untuk aktif dalam belajar itu kalau pakai Zoom kelihatannya ya, walaupun mungkin kita bisa memanfaatkan yang lain, tapi efektivitasnya memang lebih tinggi Zoom dan memanagenya juga gampang karena Bapak Ibu tinggal menunjuk siswanya, tinggal minta ditampilkan wajahnya, tinggal diminta ngomong, itu lebih efektif daripada yang lain. Mungkin memang agak mahal sedikit. Ini saya lewatin saja, ada pendapat siswa tapi mungkin bukan dari siswa sini, jadi saya lewatin saja. Nah sekarang saya ingin memberikan masukan ya, barangkali bermanfaat ya, bagaimana meningkatkan pembelajaran yang efektif, bermakna, dan menyenangkan. Saya mulai dari 1, yaitu menguasai media pembelajaran. Alasannya apa ini? Alasannya karena PJJ itu tidak ada interaksi langsung, maka interaksinya harus menggunakan media. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak menggunakan media, berarti tidak ada interaksi. Makin bagus media yang digunakan, interaksinya makin baik
gitu. Misalnya Bapak Ibu menggunakan WA, ya. WA yang sekedar digunakan untuk memberikan tugas itu tentunya tidak efektif. Tapi WA yang digunakan untuk interaksi belajar, Bapak Ibu benar-benar menggunakan WA sebagai alat komunikasi langsung, menyampaikan penjelasan di situ, mengirim tugas pada saat itu juga, diminta kembali pada saat itu juga, kemudian dikasih review juga saat itu juga. Itu juga bagus, ya. Jadi artinya tidak harus Zoom, tapi memang butuh kerja lebih keras. Ya, jadi prinsipnya begitu. Karena PJJ tidak berinteraksi langsung, maka interaksinya harus menggunakan media. Medianya makin bagus sebagai alat komunikasi untuk interaksi, tentu kualitasnya makin bagus. Itu logikanya begitu aja. Yang kedua, penguasaan media IT menjadi kunci terjadinya komunikasi yang efektif. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mungkin menceramah saja gitu, hanya ceramah di Zoom, tentunya akan sangat berbeda dengan guru yang menyiapkan voice-nya, misalnya menyiapkan videonya, misalnya menyiapkan PPT-nya, misalnya menyiapkan blognya, misalnya. Tentunya makin banyak yang dikuasai oleh guru, tentunya komunikasinya lebih efektif, kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga, menguasai berbagai media menjadikan pembelajaran lebih bervariasi dan tidak monoton. Kalau Bapak ceramah terus atau pakai penugasan terus, itu akan monoton. Jadi kalau Bapak Ibu ada videonya, ada voice-nya, ada game-nya, ada nyanyinya dan sebagainya, itu akan lebih variatif dan tidak monoton gitu. Siswa lebih mudah menyerap materi dengan mengeksplor sebanyak-banyaknya informasi untuk memecahkan masalah. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya punya blog, misalnya itu menjadi tempat untuk bereksplorasi anak-anak, mengumpulkan video-video yang terkait dalam satu blog sehingga siswanya mudah mengeksplor. Nah, jadi prinsipnya makin tinggi penguasaan media bagi Bapak Ibu, maka kualitas pembelajarannya menjadi lebih baik. Nah, kira-kira begitu kesimpulannya. Kemudian Bapak Ibu kita lihat teori untuk tingkat efektivitas media. Yang paling rendah adalah suara. Ya, jadi suara itu adalah media belajar yang paling kuno. Artinya memang dari zaman manusia lahir, orang belajar itu pakai suara. Nah, tentunya bukan tidak bermanfaat, sangat bermanfaat. Cuman bagaimana suara itu digunakan, gitu ya. Kemudian yang kedua, teks. Nah, walaupun teks itu berbentuk simbol, tapi teks yang ditayangkan itu bisa menjadikan fokus untuk anak-anak memperhatikan apa yang sedang dibicarakan. Yang kedua juga memperkuat daya ingat. Itu paling tidak kalau ada teksnya. Nah, apalagi kalau ada gambar itu lebih bagus lagi. Nah, daya ingat anak-anak lebih banyak lebih tahan lama diterapkan atau tersimpan dalam memori kalau kita melihat gambar. Nah, yang terakhir ada animasi, artinya gambar yang bergerak. Itu juga menarik, berbeda dengan gambar diam, ya. Misalnya ada lintasan peluru, misalnya ada gerak elektron dan sebagainya, itu akan terlihat lebih menarik dan menggambarkan mendekati yang real. Nah, kemudian video itu yang paling komplit, ya. Di situ ada suara, ada teks, ada gambar, ada animasi, ada gerakan dan sebagainya. Nah, artinya kalau kita memaksimalkan keseluruhannya, meramu semuanya, itu menjadi lebih sempurna. Kalau teks ada suaranya lebih bagus, gitu, daripada suara saja atau teks saja. Kalau gambar itu Bapak Ibu sambil bercerita, artinya tidak harus gambarnya langsung berbunyi.
Bapak Ibu tampilkan gambar, Bapak Ibu ngomong, di gambarnya ada teks, itu udah memenuhi 1, 2, 3 gitu. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan memberikan gambaran tentang pergerakan atau animasi atau simulasi, nah itu gunakan animasi. Nah, terus yang terakhir video. Kalau kelima-limanya itu dioptimalkan, maka akan mendekati sempurna atau mendekati yang terbaik lah kalau tidak sempurna. Kira-kira seperti itu penggunaan dari media. Jadi masih makin banyak jenis yang digunakan, tentunya makin efektif. Sekarang yang kedua. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif. Apa itu caranya? Membangun komunikasi yang cair dengan anak-anak. Itu artinya Bapak Ibu usahakan tidak ada jarak antara anak. Walaupun mungkin masih menghormati kedudukannya berbeda antara siswa dan guru, tapi makin dekat anak dengan guru, guru dengan anak, maka makin baik. Jadi tanpa ada pembatas atau rasa segan kalau misalnya anak mau ngomong, mau ngobrol dan sebagainya. Itu sangat baik. Yang kedua, melakukan sapaan dan komunikasi akrab dengan siswa ya. Jadi Bapak Ibu sering-sering menyapa, salam dan sebagainya gitu dengan rasa akrab ya. Jadi mengurangi jarak antara kita sebagai guru dengan sebagai siswa. Kalau zaman dulu antara guru dan siswa itu sangat jauh posisinya, tapi sekarang guru dan siswa lebih didekatkan. Makin dekat makin bagus. Kemudian yang ketiga, membangun komunikasi dua arah. Jadi Bapak Ibu ngomong, anaknya menjawab dan sebagainya. Jadi tanya jawab dan diskusi. Nah, jadi dengan banyaknya tanya jawab diskusi, maka komunikasi itu lebih efektif. Kemudian yang keempat, menggunakan teknik bertanya yang tepat. Gitu ya. Artinya ada banyak pertanyaan, ada beberapa atau banyak pertanyaan yang anak itu bisa mengeksplor. Artinya pertanyaan itu luas jawabannya. Mungkin A berpendapat begini-gini benar, si B begini-gini benar. Itu juga perlu disampaikan. Ada pertanyaan yang harus dijawab dengan tepat, jawabannya A atau B atau X, itu juga ada. Nah, dua-duanya diberikan secara seimbang. Kemudian menanyakan langsung, tunjuk orang dengan menanyakan siapa saja yang mau menjawab, itu digunakan secara seimbang. Itu juga ya. Kalau kita lempar pertanyaan dan siapa saja yang menjawab diberi kesempatan, itu untuk menilai inisiatif. Itu kalau ditembak langsung ke orangnya, berarti untuk menyiapkan kesediaan atau kesiagaan anak. Itu perlu juga digunakan dua-duanya. Kemudian memberikan tanggapan yang positif atas respon dari siswa. Jadi apapun yang dikatakan siswa, tolong direspon dengan nada positif walaupun salah atau kurang tepat. Kemudian selanjutnya membangun penalaran. Ya, membangun penalaran ya. Jadi yang pertama, tolong diingat betul Bapak Ibu ya. Kita harus merubah pola mengajar kita. Jangan membiasakan memberi definisi atau pengertian secara langsung. Itu tolong ini diingat-ingat betul. Negara adalah ini. Komponen negara adalah ini. Nah, terus ditanyakan apa komponen negara? Ya, anak tinggal menjawab apa yang tadi dikatakan gitu. Tapi bangunlah definisi itu dengan penalaran. Artinya Bapak Ibu memberikan ciri-ciri dan sebagainya, memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Nah, akhirnya syukur siswa bisa mengambil definisi dari informasi yang diberikan. Gitu. Kalau nggak bisa dibantu. Kalau nggak bisa banget gurunya ngasih. Tapi eksplor dulu. Ya, jangan langsung dikasih. Itu. Tolong jangan langsung dikasih. Gitu. Oke, kemudian yang kedua, menggunakan media, cerita, gambar, video atau video pendek sebagai pemicu diskusi.
tampilkan cerita ini. Baik pakai video, mungkin suara, mungkin ketek. Nah, kemudian diskusikan. Tampilkan gambar, diskusikan. Tampilkan video pendek, diskusikan. Nah, itu maka akan membangun penalaran. Nah, itu bangunan penalaran itu yang akan meningkatkan efektivitas pembelajaran kita. Jadi kita itu sekarang harus meninggalkan cara belajar hafalan. Ya, kita harus bangun cara belajar bernalar. Kemudian membiasakan siswa memecahkan masalah. Ya, jadi kalau di matematika misalnya jangan integral ini berapa, tapi aplikasinya. Turunan ini berapa, tapi aplikasinya dibanyakin. Nah, syukur-syukur mata pelajaran tertentu akan sangat banyak yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Makin luas Bapak Ibu mengeksplor masalah-masalah yang ada di dalam sekitar kita, harian kita, dan mengkaitkan dengan pembelajaran, itu menjadi sangat baik. Makin lama Bapak Ibu perbendaraan masalahnya makin baik, makin banyak. Oke, membiasakan siswa berpendapat dan melakukan, ini yang sudah dikopi ke atas ya. Membiasakan siswa berpendapat. Ya, jadi biasakan anak-anak bagaimana pendapat kamu dan sebagainya, itu tolong itu dibiasakan. Kemudian memperbanyak ini. Nah, memperbanyak siswa mengkomunikasikan gagasannya. Nah, jadi yang pertama, siswa menjelaskan secara lisan. Itu berarti mengkomunikasikan gagasannya. Kalau Bapak Ibu tanya, ceritakan pendapat kamu, kesimpulan kamu, analisis kamu, anak suruh ngomong, itu juga salah satu cara mengkomunikasikan gagasannya. Tidak harus presentasi ya. Kemudian yang kedua, siswa menjelaskan secara tertulis. Jadi apa yang dia pikirkan ditulis, diserahkan. Tentunya itu udah biasa. Kemudian yang ketiga, siswa membuat presentasi. Bapak Ibu biasakan Bapak Ibu meminta siswa menggunakan presentasi. Syukur-syukur bisa dalam bentuk PPT atau mungkin video dan sebagainya. Nah, kemudian yang keempat, siswa membuat karya. Ya, membuat karya. Kalau di dalam PJJ ini Bapak Ibu boleh memberikan tugas membuat karya tidak langsung berhubungan dengan mapel. Ini untuk digunakan untuk mendekatkan mereka ke permasalahan real. Ya, jadi sekali-kali boleh. Ya, tentunya tidak terus-terusan ya, tapi sekali-kali Bapak Ibu boleh memberikan tugas karya yang tidak terkait langsung. Tapi tentunya yang paling bagus adalah yang terkait dengan mapelnya. Dan lebih bagus lagi terkait langsung dengan KD-nya. Jadi ada 3 level tentunya. Karya sebagai alat untuk memotivasi, memancing kemampuan dan sebagainya. Kemudian karya yang digunakan untuk menguatkan materi, mapel secara umum, dan karya yang digunakan untuk menguatkan kompetensi dasar. Jadi boleh 3-3-nya. Begitu. Mana yang lebih enak? Tentunya pada mata pelajaran tertentu mungkin agak sulit. Nah, misalnya matematika. Bapak Ibu bisa nyuruh pada saat kita belajar dimensi 3, anak-anak suruh bikin lampion misalnya. Boleh gitu. Nah, kalau pakai kardus, pakai kertas, atau pakai kawat, itu kesulitannya mungkin lebih rendah. Tapi Bapak Ibu belum pernah membayangkan bagaimana membuat segitiga atau bangun ruang menggunakan objek atau benda datar yang keras. Itu sulitnya luar biasa loh Bapak Ibu. Ngepasinnya, sudutnya, ketebalannya, motongnya itu luar biasa sulit. Nah, itu boleh juga dicoba. Nah, tentunya kalau pakai kertas kan miring-miring dikit ditekuk gitu kan.
Misalnya kalau pakai misalnya pakai kawat, bisa tinggal diatur. Tapi menggunakan benda yang datar untuk membuat yang rapih itu luar biasa. Itu boleh juga dicobakan gitu. Misalnya pakai akrilik, boleh juga pakai triplek misalnya, boleh juga, biar mereka merasakan bagaimana sulitnya membuat sesuatu yang kelihatannya gampang. Kemudian diperindah, dikasih apa, itu boleh gitu ya, membuat karya. Jadi karyanya boleh grafis, boleh seni ya. Jadi misalnya seni musik, seni lukis dan sebagainya, anak disuruh menggambarkan misalnya geografi, dia suruh bikin peta tapi petanya 2 dimensi misalnya, pakai apa saja, misalnya pakai lilin atau pakai kertas yang diremuk itu, kemudian dikasih lem, boleh juga gitu. Itu mencoba membuat anak lebih kreatif ya. Siswa diajak membuat karya untuk mengkomunikasikan gagasannya. Nah, dia kepingin bikin apa ya? Saya kepingin saya bikin ini. Boleh sekali-kali karya bebas, boleh juga ya. Artinya boleh karya yang langsung, boleh. Pokoknya Bapak Ibu sering-seringlah memberikan tugas karya ini, cari dengan biaya yang paling murah, dengan cara sementara yang paling mudah gitu tentunya. Nanti makin lama tentunya butuh akurasi tinggi, butuh seni yang tinggi, tingkatnya yang lebih bagus, kehalusannya dan sebagainya, makin lama makin ke sana. Itu anak-anak pasti akan lebih senang kalau mereka menggerakkan tangannya, istilahnya hand on ya, hand on, anak mengerjakan sesuatu. Di dalam lesson study istilahnya hand on. Kemudian siswa membuat karya teknologi. Nah, ini misalnya bikin animasi, bikin video, bikin aplikasi, bikin robot misalnya, apa sajalah yang bisa berhubungan dengan ini, bikin web misalnya, atau satu halaman web misalnya, atau PowerPoint yang bagus misalnya, apa saja ya yang berkait dengan teknologi yang mungkin bisa. Kalau perlu anak-anak diberi kebebasan. Kalau kita nggak menguasai bagaimana bikin animasi, bagaimana bikin aplikasi, kalau anak punya gagasan sendiri, boleh, nggak apa-apa, silakan bikin gitu. Nah, ini kemudian saya akan kalau tadi memandang secara umum, memandang permasalahan bagaimana kita mencoba meningkatkan efektivitas itu dari segi ini. Tadi saya kembali lagi. Yang pertama dari sisi penguasaan media gitu. Kemudian dari sisi membangun komunikasi, kemudian dari sisi membangun penalaran. Nah, sekarang saya langsung memberikan saran untuk pemasalahan langsung ke tujuan utamanya, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran. Karena kita kan dituntut satu, meningkatkan efektivitas. Ini barangkali hanya gagasan saya, mungkin sebagian kecil dari masukan yang mungkin alternatif. Nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri, ya. Yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas, kurangi ceramah. Kurangi ceramah. Yang kedua, membangun komunikasi yang efektif tadi dengan tanya jawab. Yang ketiga, menggunakan metode saintifik, gitu ya, dari mengamati, menanya dan sebagainya. Kemudian yang keempat, buat materi terstruktur sesuai dengan kemampuan siswa secara umum. Jadi Bapak Ibu betul-betul petakan kompetensinya, anak itu mau belajar mulai dari mana, tingkat kesulitannya seperti apa, itu betul-betul ditata sesuai dengan kondisi anak. Anak IPS dan anak IPA
jelas sangat berbeda. Saya ngajar matematika IPS dengan matematika IPA dengan materi yang sama, saya menggunakan bahan yang sangat berbeda. Ya, karena memang mereka punya kemampuan yang berbeda. Gitu. Harus kita bedakan. Kemudian gradasi tingkat kesulitan siswa terukur dan sesuai dengan kondisi. Itu sambungan dari nomor 4. Jadi kalau Bapak Ibu ingin memberikan materi bertingkat dari yang mudah dan sebagainya, pastikan step-step dari tingkat kesulitan itu Bapak Ibu benar-benar kuasai. Dalam arti anak itu sampai sini bisa apa? Bisa apa, dan pastikan semua anak bisa. Meningkat lagi, sampai sini anak bisa apa? Bagaimana cara mencapainya, dan pastikan anak itu bisa. Dan itu bertahap terus sampai yang paling tinggi. Nah, itu betul-betul dikuasai sesuai dengan kondisi umumnya kelas. Itu yang dimaksud dengan profesionalisme kita, itu dituntut dari situ. Ya, seorang guru yang profesional pasti tahu siswanya seperti apa, menggunakan pendekatan seperti apa, mulai dari mana, tingkat kesulitannya seperti apa, bergerak seperti apa. Itu adalah kemampuan profesional kita sebagai guru. Gitu. Jadi kalau guru yang tidak profesional, yang ngajar-ngajar aja, ngomong-ngomong aja, tanpa kita pelajari bagaimana gradasi materi, tingkat kesulitan, kemudian kompetensi apa secara berjenjang kita urut. Itu sangat penting. Kemudian yang keenam, menggunakan berbagai model dan teknik pembelajaran. Ya, modelnya makin banyak makin baik, tekniknya makin banyak makin baik. Kemudian memaksimalkan penggunaan platform dan media belajar. Ini berkali-kali saya ingatkan. Maksimalkan betul. WA maksimal, GC maksimal, Zoom maksimal, game maksimal, video maksimal. Itu. Kemudian mendapatkan umpan balik secara cepat. Penguasaan materi siswa dengan alat evaluasi yang cepat dan efisien. Tuh. Jadi Bapak Ibu, hari ini saya ngajar apa, maka harusnya hari ini juga saya tahu anaknya bisa atau tidak. Gitu. Tentunya yang pertama dari pengamatan, bagaimana reaksi anak-anak, bagaimana mereka menjawab. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya kasih anak itu soal 1 atau 2 soal atau 5 soal sebagai penutup untuk melihat bagaimana penguasaan, itu sangat baik. Hari itu kita ngajar, hari itu kita tahu langsung bagaimana kondisi siswa secara umum, tingkat kompetensi yang kita inginkan. Oke, ini jadi meningkatkan efektivitas pembelajaran, barangkali ini ada beberapa saran. Nah, kemudian meningkatkan pembelajaran bermakna. Tuh ya, Bapak Ibu. Yang pertama, mengkaitkan materi dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, kalau mau ngajar materi A, maka ceritain dulu atau diingatkan dulu atau dipancing dulu dengan diskusi materi-materi terkait. Gitu ya, materi atau pengalaman hidupnya juga boleh. Jadi prinsipnya kalau dari teori belajar, materi itu akan nyambung atau nyantel itu kalau di dalamnya sudah ada tempat, ada hal yang mirip dari informasi yang baru ditangkap. Kalau ada hal yang mirip, ada hal yang tepat, itu maka dia akan nyantol. Itu maka ada teori untuk pengulangan ya, yang spiral, metode spiral. Itu. Nah, kemudian yang kedua, mengkaitkan materi dengan masalah sehari-hari atau masalah aktual. Nah, jadi kalau masih memungkinkan beberapa pelajaran itu cari kaitannya dengan masalah sehari-hari. Mungkin tidak aktual, tapi bisa juga cari, kalau yang paling bagus adalah yang aktual, yang sedang in
di dalam masyarakat. Nah, itu menjadikan pembelajaran bermakna. Kemudian pembahasan masalah yang paling up to date. Kalau memang materi kita bisa dikaitkan. Tapi memang tidak semua. Artinya tidak semua mapel, tidak semua KD. Tapi makin banyak kita mencoba mencari, makin banyak kita coba mengaitkan, itu makin bagus ya. Jadi kalau ya nggak mungkin Pak semua mapel, tidak mungkin betul. Tidak mungkin semua materi. Tapi kita akan belajar banyak. Ada 15 mapel. Tentunya dari 15 itu pada materi tertentu banyaklah yang bisa dikaitkan gitu. Kemudian memberikan tugas karya atau proyek yang kontekstual tadi. Nah, jadi ini sebenarnya adalah inti dari pembelajaran kontekstual. Dari 1, 2, 3, 4, dan 5 itu adalah intinya gitu. Saya lanjut. Kemudian meningkatkan pembelajaran yang menyenangkan. Tadi kan ada 3 yang utama. Yang pertama, saling menyayangi. Jadi kalau sudah tumbuh cintanya Bapak Ibu terhadap anak, sayangnya anak terhadap Bapak Ibu, maka itu menjadi modal yang luar biasa gitu. Saling menghormati dan menghargai. Kita harus menghormati dan menghargai anak sebagai asuhan kita. Anak juga harus menghormati dan menghargai kita sebagai guru. Bukan berarti menghormati dan menghargai menjadi gap, bukan ya. Menghormati dan menghargai sebagai hubungan ya antara guru dan siswa, tapi tetap saling menyayangi, langsung saling mendekati. Jadi yang kedua ditambahkan lagi komunikasi yang cair antara siswa dengan guru. Jadi walaupun menghargai, walaupun mungkin anak menyapa dengan candaan, tapi masih ada penghormatan, ada penghargaan. Jadi komunikasinya cair antara anak dengan guru, bisa ngobrol nyaman, tapi dalam koridor masih menghargai dan menyayangi. Yang ketiga, membuat suasana gembira dengan candaan yang sehat. Ya, mungkin ada guru-guru yang hobinya bercanda, tapi candanya miring-miring begitu. Itu dihindari juga. Tapi guru yang begitu masuk ke ruangan Zoom, langsung panggilin anak satu-satu dengan nada yang agak keras, negur dengan agak keras, jangan sampai terjadi. Ya, Bapak Ibu sambil bercanda, kalau misalnya ada anak yang tampilannya kurang bagus rambutnya, ya dicandain, tapi mohon bisa selesai untuk besok tampil lebih baik gitu. Nah, membuat suasana gembira dengan aktivitas misalnya yel-yel boleh, nyanyi sebentar boleh, ice breaking gerak sebentar boleh. Nah, itu akan membuat suasana pembelajaran cair gitu. Kemudian sekali-kali menayangkan video motivasi atau humor pendek, nggak apa-apa. Bapak sisipkan dapat video yang lucu misalnya, tayangkan dulu. Itu nggak apa-apa, kita potong 5 menit, tapi itu bermanfaat untuk menciptakan suasana yang lebih cair. Gitu. Kemudian menggunakan game pembelajaran sebagai alat evaluasi. Ini saya menekankan betul Bapak Ibu, coba membiasakan dengan evaluasi dengan game itu. Bapak Ibu nanti akan merasakan bagaimana anak-anak lebih happy, kemudian hasilnya juga lebih objektif gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memberikan tugas misalnya nih, isai gitu, tulislah pendapat kamu, diberi waktu 2 hari. Pasti Bapak Ibu capek meriksanya. Capek apa? Capek hati. Karena hampir semuanya sama. Gitu.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu masih pakai form kuis Google misalnya, nah bisa juga anak-anak saling menyontek. Itu dikerjakan sampai nomor 5 atau dibacain semua, nanti komunikasi sama anak. Yang jawabannya ini apa ya? Jawabannya soal ini apa ya? Walaupun itu sudah diacak. Gitu. Tapi dengan media game ini biasanya game itu menantang sehingga soal yang sudah dijawab tidak mungkin bisa balik lagi. Begitu dia pencet A, ya udah wassalam gitu. Itu meningkatkan objektivitas juga. Kalau nggak percaya silahkan dicoba. Pasti lebih menyenangkan dan pasti lebih objektif. Nah, barangkali itu aja dari saya. Nah, silahkan Bapak Ibu menanggapi boleh, menyampaikan boleh, menanyakan boleh sepanjang yang saya bisa jawab. Mudah-mudahan saya akan cari jawabannya. Kalau belum bisa jawab, nanti saya PR buat saya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Slamet terkait penjelasan mengenai review pelaksanaan BDR dan juga masukan-masukan terkait bagaimana kita sebagai guru dapat melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan serta cara untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Silahkan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan, silahkan. Silakan, monggo. Ada yang kurang pas boleh dikritisi karena saya manusia biasa, menyusunya juga dadakan, gitu. Nah, kalau ada yang bagus boleh dipakai, kalau ada yang kurang boleh dikritisi, kita diskusikan. Oke, monggo. Dipersilahkan Bapak Ibu. Dari guru SMA Negeri 27, kemudian dari SMA Taman Madya 1, dari SMA Fransiskus 1, dan dari SMA PSKD 3. Dipersilahkan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan. Apa udah oke semua? Saya udah mantap kayak gitu semua, Pak. Boleh. Oke, monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam, Pak Ahmad Sarpini. Langsung. Pak, saya ini sedang mencoba anak-anak itu dengan kelompok ya, Pak. Jadi memang ada beberapa siswa yang mungkin kesulitan untuk belajar sendiri, kemudian motivasi mungkin kurang. Saya coba mengelompokkan dengan ada beberapa anak yang kelihatan bagus gitu, dipecah-pecah gitu, Pak. Kesulitannya, jadi anak-anak kemarin menyampaikan, Pak, kadang ya masih seperti itu, masih nggak kompak gitu, Pak. Jadi kalau misalnya diskusi, saya bilang kan kamu buat grup sendiri, kemudian kalau ada tugas diskusi, kumpulkan di screenshot biar ketahuan mana yang aktif. Tapi tetap aja ada anak yang masih nggak aktif itu, Pak. Jadi ya memang mungkin membangkitkan atau merubah ini memang ya butuh kebersamaan kali ya, Pak ya. Jadi semuanya. Mungkin ada tips atau masukan, Pak, dengan cara yang dicoba ini, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi Bapak, sebenarnya kelompok belajar itu merupakan potensi yang sangat besar untuk bisa mengembangkan kemampuan anak sebenarnya. Di satu sisi
anak yang kurang mampu bisa dibantu oleh anak yang lebih mampu. Bukan kekayaan maksudnya ya, kemampuan intelektual. Yang kedua, anak yang mampu itu juga akan meningkat secara signifikan karena terpaksa dia harus ngajarin gitu. Cuman memang budaya itu perlu ditumbuhkan, dan penumbuhannya perlu kesabaran dan perlu proses gitu. Jadi yang sudah melangkah ayo teruskan saja. Nah, mungkin sering-sering Bapak Ibu kasih tugas yang kira-kira terpaksa harus dikerjakan secara bersama gitu. Misalnya Bapak Ibu memberikan satu soal atau satu paket soal, boleh isi 10 soal gitu. Nah, dikirim ke Google Drive, nanti dibuka pakai Google Doc. Nah, nanti siswa suruh jawab. Nah, suruh jawab, yang nulis jawabannya kan pasti ada keterangan nanti. Atau soal yang ini dijawab oleh Amir, soal ini dijawab oleh Yudi. Nah, begitu. Nah, itu mungkin terpaksa mereka nanti komunikasi gitu. Nah, kita coba paksa sedikit. Barangkali dengan salah satunya caranya itu, dipaksa dikasih tugas yang bersama. Syukur-syukur sih mungkin Bapak bisa mendesain tugas. Misalnya si A bikin apa, si B bikin apa, si C bikin apa, nanti si D yang merangkum jadi satu. Bapak boleh juga tidak diplot ditunjuk langsung, tapi satu orang ngerjain ini, satu orang ngerjain ini, satu orang ngerjain ini, satu orang menggabung menjadi satu gitu. Misalnya nih, suruh bikin presentasi, si A bagian ini, B bagian ini, atau pokoknya ada dibagi 3 lah, silakan pilih sendiri. Yang A siapa, yang B siapa, yang C siapa, yang D ngerangkum dijadikan video, misalnya begitu. Jadi memang kita harus banyak akal untuk mereka memaksa untuk mau bekerja sama. Nah, nanti kalau sudah tumbuh itu luar biasa dampaknya, Pak. Dampaknya luar biasa. Mereka mungkin akan sering-sering bisa nyari di internet materi, bisa saling komunikasi, tanya jawab dan sebagainya, itu akan tumbuh. Nah, tapi yang jelas butuh kesabaran untuk berproses dan jangan sampai menyerah. Gitu. Lakukan terus, kurang itu lakukan terus saja begitu. Mungkin ada yang ngeluh, si A misalnya, Pak, terus suruh komunikasi aja. Misalnya si A si B agak susah, misalnya nggak ngerjain, suruh ngomong aja, nanti Bapak kasih tugas khusus untuk si A, misalnya begitu. Nah, seperti itu kira-kira, banyak trik lah kira-kira Pak yang memaksa mereka harus bekerja bersama. Mungkin itu Pak pandangan saya. Oke. Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak Slamet. Terima kasih. Tadi Pak Usman angkat tangan ya? Ya. Pak Usman bertanya. Monggo Pak. Monggo Pak Usman. Iya, monggo Pak Usman. Ya, mungkin saya akan berbagi aja Pak ya, atau menambahkan ya, boleh, barangkali. Bagus. Ya, barangkali ya. Iya. Ini kan pembicaranya Pak Slamet terbuka gitu ya. Terbuka Pak. Nah, ini pemikiran saya dan memang saya sudah dilaksanakan. Menurut saya, pengalaman saya untuk membangun komunikasi yang efektif dan menyenangkan atau menimbulkan rasa senang pada anak, mungkin yang saya belum lihat dari orientasi tadi adalah membangun empati Pak antara guru dan siswa. Itu saya belum lihat. Misalnya habis absen, kita nggak hanya menerima doang. Lantas kita tahu nih, temannya ada yang sakit atau orang tuanya yang sakit. Nah, kita ajak teman-teman itu untuk berdoa Pak. Boleh, bagus. Oke. Mereka yakin dapat perhatian bukan hanya anaknya saja, tapi juga orang tuanya juga, kita juga berempati gitu. Sehingga kita harapkan orang tuanya pun akan mau bekerja sama dengan guru dan anak-anaknya. Itu hanya tambahan aja Pak, kalau kita bisa diterima. Terima kasih banget, dan langsung saya tambahkan Pak di slide saya Pak ya. Jadi tadi
meningkatkan empati ya Pak ya. Ya. Membangun, Pak. Membangun, oke. Membangun empati. Membangun empati. Antara Cakep, guru, siswa, dan orang tua. Antara guru, siswa, dan orang tua. Ya. Ortu, cakep Pak. Saya senang begitu Pak. Kita berbagi dan kita akan tambah ilmu. Oke, lanjut silakan. Luar biasa Pak Usman ya. Usman. Ya. Terima kasih kepada Pak Usman terkait sharingnya mengenai peningkatan komunikasi yang efektif, yaitu dengan cara membangun empati antara guru dengan siswa. Baik Bapak Ibu, selanjutnya dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin sharing, diskusi, atau tanya jawab. Monggo Bapak Ibu. Dipersilahkan Bapak Ibu. Sudah pada ngantuk apa gimana nih? Ngopi dulu, ngopi. Saya kali Bu Elia mewakili deh. Boleh, silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Helia, Pak Selamat, Bapak Ibu semuanya. Tadi kan untuk peningkatan BDR antara lain adalah mengurangi ceramah gitu ya Pak ya. Betul. Jadi lebih kita mengikuti prosedur saintifiknya dengan 5M. Betul. Namun mungkin di teman-teman ini Bapak untuk yang materi eksak ya mulai dari matematika, kemudian fisika, kimia, ini sepertinya memang anak-anak kalau tidak dijelaskan tuh tidak memahami. Maka saya melihat Bapak Ibu ini jadi cenderung memang banyak menjelaskan gitu ya, walaupun beliaunya tahu bahwa 5M yang pertama mengamati, kemudian menanya dan sebagainya. Nah, bagaimana triknya nih Pak untuk penerapan 5M di mapel-mapel yang sulit tadi, misalnya tadi fisika, kimia nih yang mungkin ekonomi, kalau anak IPS itu kan matematika IPS, nah seperti itu nih supaya dengan kondisi jarak jauh ini mereka juga paham gitu. Tapi kok anak-anak berapa persen di 27 kemarin kok tidak memahami materi. Nah, ini saya penasaran nih kesulitan teman-teman semuanya di materi-materi yang eksak ini Pak. Monggo bagaimana triknya untuk menyiasati itu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Coba saya jawab Bu ya. Jadi kita merubah dari ceramah menjadi bahan untuk diamati. Caranya gimana? Bikin videonya Bu. Itu yang biasanya ceramahnya di dalam Zoom, anak-anak dikasih videonya, kemudian disuruh mengamati dulu di rumah, mempelajari di rumah, nanti di kelas tinggal mendiskusikan gitu. Jadi proses mengamati itu boleh juga di dalam ruangan kelas, tapi kalau panjang lebih baik tolong divideokan gitu. Nah, saya praktekkan kan untuk pelatihan yang 365, saya kasih aja tuh materi jebret gitu. Saya malam-malam tinggal nanya, diskusi, sebentar selesai. Kira-kira begitu. Nah, gitu mengubah dari ceramah menjadi bahan untuk bisa diamati, didiskusikan gitu. Nanti kan apalagi kalau kita yang bikin sendiri videonya, materinya sudah terstruktur. Nanti inti-intinya kita sudah tahu paham. Nah, inti-intinya ditempel nanti di PowerPoint. Nah, setelah kalian semalam melihat ini, coba jelaskan apa itu ini. Coba jelaskan apa itu ini. Kan menjadi bahan diskusi. Kira-kira begitu. Oke. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi yang orang IPA nggak pakai alasan lagi. Ceramah terus biar siswanya paham gitu. Ubah itu gitu aja. Oke, silakan.
Baik, terima kasih Pak Slamet. Jadi pakai video ya Pak ya? Nah, video dari orang lain bisa video sendiri ya. Cuma biasanya yang jadi PR itu kalau video bikin sendiri itu memang benar ya Pak ya. Jadi kalau kita ceramah di depan kamera dengan ceramah di depan kelas itu memang beda ya Pak ya. Kadang kan butuh beberapa kali take untuk video untuk ngepasin itu. Kadang ada salah alur, salah bicara. Jadi kita bisa ngulang lagi gitu. Kalau di kelas gini. mengalir aja gitu. Iya, tapi sementara asal jadi dulu Bu. Sementara yang penting Ibu pakai PowerPoint, diisi suara, boleh lah gitu. Nanti kalau sudah canggih bisa pakai itu yang diganti latar belakangnya dan sebagainya, itu belakangan, proses saja. Yang penting yang gampang-gampang. Kemudian yang kedua, kalau ada kesalahan kata bisa diedit, dipotong gitu. Bapak Ibu kalau misalnya ngomong salah, terusin aja. Nanti dipotong pakai movie maker Bu, gampang Bu. Gitu motongnya. Udah pernah nyoba ya? Tinggal dipotong. Terusin aja, kalau salah biarin aja. Oh, ini bagian yang salah, nanti akan saya penggal. Begitu. Pak Slamet, boleh. Boleh, silakan. Ya. Nah, kalau misalnya pakai video ya. Nah, itu kan sama saja Pak. Video itu juga menjelaskan juga gitu loh. Nah, jadi prinsipnya kan sama saja menjelaskan. Iya, betul. Jadi bukan umumnya video yang ada itu yang saya temui itu semua pemaparan gitu loh. Ya, betul. Menjelaskan, tidak ada yang mancing-mancing begitu loh. Jadi yang diamati apa langsung dijelaskan di situ. Nah, seperti kemarin kan waktu ada yang dari biologi itu pelatihan bikin video pembelajaran, juga memang beliau bikin video. Ada pertanyaan yang ditampilkan di video terus pakai simbol tanda tanya besar. Tapi beberapa saat kemudian dijelaskan lagi jawabannya begitu loh. Betul. Setelah ditanya. Jadi sama saja kan, itu juga pemaparan gitu loh. Betul. Nah, akhirnya lari lagi ke teacher center lagi begitu loh maksud saya. Jadi susah sekali memang kalau memang kita mau mengkonstruksi dari hal-hal yang memancing dia, mengarahkan terus sampai dia tahu sendiri. Itu butuh proses yang panjang sekali, lama sekali, begitu loh. Jadi secara praktek memang tetap saya merasa sulit banget begitu loh. Kalau memang mau ideal seperti mengkonstruktif gitu kan, mengkonstruksi gitu kan, itu hampir mustahil. Ya bisa, hampir mustahil begitu loh, susah banget. Karena apalagi fisika ya. Fisika itu kan banyak fenomena-fenomena alam ya. Yang anak itu mungkin nggak memperhatikan, males atau memang tidak didukung ya untuk memperhatikan alam. Misalnya anak gelombang elektromagnetik aja begitu, spektrum ya. Spektrum gelombang, dia pun dengar katanya baru sekarang gitu loh. Nah, apalagi isinya apa begitu loh. Jadi yang dia bayangkan ya misalnya api. Api itu adalah energi, panas begitu loh. Padahal kan bukan begitu loh. Api itu hanya fenomena saja. Fenomena ketika pada suhu tertentu dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik cahaya tampak gitu loh. Dia kan hanya hanya fenomena-fenomena yang menyertai suatu proses yang terjadi begitu loh. Ya sama seperti suhu di termometer, suhunya naik. Nah, suhu itu kan apa yang ditunjukkan oleh angka itu kan hanya fenomena saja. Apa yang terjadi kan kita cuma mengira-ngira begitu loh. Sesuatu yang terjadi di suatu tempat ternyata air raksanya naik begitu loh. Nah itu kan kita butuh bantuan air raksa untuk menangkap sesuatu yang terjadi itu lewat fenomena pemuaian zat begitu loh. Nah itu kan susah sekali untuk
menjelaskan kepada siswa dengan cara-cara yang memancing-mancing terus, mengkonstruksi terus begitu loh. Itu bisa nggak selesai nanti ini pembelajaran begitu. Jadi tetap saya mau tidak mau terpaksa harus mayoritas saya harus kasih begitu loh. Karena itu yang bersifat pengetahuan, yang sifatnya pengetahuan artinya orang itu tidak tahu, saya wajib memberitahu gitu loh. Nah, suatu saat suatu level tertentu di mana sampai kepada titik penalaran, barulah saya memberi penalaran kalau pengetahuannya sudah cukup. Nah, kalau pengetahuannya saja nggak cukup, apa yang mau dinalarkan begitu loh. Nah, itu yang menjadi kesulitan, Pak. Jadi dari atasan ya dari kebijakan dari atas selalu mengarahkan supaya bernalar. Orang dia aja yang kecil-kecil aja kagak tahu begitu loh. Bagaimana dia mau bernalar? Jadi setelah level pengetahuan itu cukup modalnya, barulah menurut saya kita pancing untuk bernalar begitu. Itu sih Pak yang saya alami selama ini. Makasih Pak. Oke, saya coba jawab ya Pak ya. Jadi yang pertama tadi, memang yang terbaik itu memang mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Yang kata Pak Mame itu hampir mustahil, gitu kan? Nah, itu memang butuh proses panjang. Artinya bahwa, ya saya terus terang aja, bahwa kurikulum KBK yang sudah saintifik dari 2004 sampai sekarang sudah 16 tahun, itu belum ada hasilnya. Anak-anak bernalarnya belum bisa karena memang tidak dilatih. Nah, sebenarnya harapan daripada desain itu, mereka belajar bernalar kan dari SD, SMP, SMA, lama-lama di SMA sudah terbiasa bernalar. Tapi pada kenyataannya anak-anak juga masih sulit bernalar. Kira-kira kan begitu ya Pak ya. Nah, sekarang untuk mengkonstruksi memang butuh desain yang sangat tinggi, yang ahli betul gitu. Misalnya Bapak menayangkan gambar ini atau info ini. Nah, anak-anak harus mengambil sebuah kesimpulan sendiri. Itu yang terbagus, Pak. Nah, tapi untuk menuju proses itu tadi yang Bapak katakan bahwa ya akhirnya ceramah-ceramah juga gitu. Kan begitu kira-kira ya? Ya, betul. Tapi kan begini Pak, nah namanya literasi itu kan membaca, termasuk membaca fenomena, juga membaca tayangan dan sebagainya. Nah sebenarnya tulisan itu kan menjelaskan juga Pak, gitu. Gambar itu juga menjelaskan juga kan sebenarnya. Nah cuma yang kita maksud mengurangi ceramah itu di dalam proses KBM gitu. Jadi kita sajikan informasi-informasi itu, kalau informasinya pendek itu mungkin bisa dirangkum menjadi sebuah kesimpulan di dalam kelas, itu bagus banget. Tapi kalau kira-kira butuh penjelasan yang panjang, nah itu tadi ya memang ceramah, tapi ceramahnya kan dirubah menjadi objek yang untuk diamati gitu loh. Diamati dengan cara mendengarkan, bentuknya video kan begitu. Nah, kalau videonya diberikan sebelum KBM, itu kan Bapak tinggal mencari inti-intinya saja. Jadi di situ akan terjadi diskusi gitu. Kelasnya digunakan untuk diskusi, bukan ceramah lagi. Ceramahnya ada di video tadi. Nah, kita tinggal tanya jawab. Itu kan yang dibangun nalar begitu. Gitu. Atau mungkin ada beberapa video saling terkait, itu lebih bagus lagi. Ada gambar yang saling terkait, bagus lagi. Tapi andaikan pun tidak, Bapak itu tanya jawab gitu, atau anak menanyakan yang sudah tadi dipelajari di rumah, didengerin di rumah, di rumah kan nanti ada proses bertanya dari 5M tadi. Nah, mengamati apa? Mengamati video pembelajaran, gitu. Mengamati teks yang sudah kita siapkan, mengamati gambar yang sudah kita siapkan. Memang begitu, Pak.
Artinya kita tidak bisa lepas sama sekali dengan menjelaskan, nggak bisa. Cuman kita kemas dengan berbeda supaya proses diskusi dan pengambilan penalaran itu terjadi di dalam kelas pada saat KBM. Itu maksud saya begitu. Nanti sedikit Pak. Ya, pelan-pelan nanti akan membangun konstruksi yang Bapak inginkan tadi. Nah, itu memang butuh proses panjang, SD, SMP, SMA. Nanti kalau guru-guru yang SD itu sudah terbiasa saintifik, begitu dari SMA, Bapak udah tinggal pak aja selesai. Ya sekarang belum bisa, begitu. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Halo. Ya, halo. Ya, Pak. Mau tanya, Pak. Jadi seandainya saya kasih bahan di luar PJJ, itu tidak disalahkan lagi kan kami kan memberi. Selama ini kan tidak boleh memberi beban yang terlalu banyak begitu loh. Ya itu gini. Sebenarnya ini dilema jadinya. Antara memberi nanti di luar jam PJJ disalahkan pula kan dari awal-awal itu udah diwanti-wanti kita nggak boleh gitu loh. Ya. Jadi kami terbatas sekali. Kalau menurut saya nih Pak, pemikiran saya, kenapa anak cuman sampai jam 12 itu, padahal setiap hari mereka sampai jam 3 yang pertama kan. Nah kalau sekolah dari mulai jam 6 sudah berangkat, belajar setengah 7, pulang jam 3, sampai rumah jam 5, itu kan anak hampir 12 jam untuk mencari ilmu. Sekarang kan sudah dipotong Pak, di rumah saja belajar sampai jam 12, sisanya itu adalah penugasan itu. Kalau menurut saya, cuman jangan terlalu panjang, jangan terlalu berat. Tapi kalau menurut saya, anak itu wajib diberi tugas, Pak. Karena proses penalaran itu akan terjadi di luar kelas, akan lebih banyak di luar kelas, Pak. Ketika anak-anak mengerjakan tugas, Pak. Gitu. Kalau di dalam kelas, kita biasanya pancingan-pancingan membangun konstruksi, nah nanti akan diperdalam ketika di luar kelas. Maka saya termasuk orang yang sangat tidak setuju kalau PR tidak ada. Kalau PR tidak ada, nanti anak di sekolah tidak biasa mengkonstruksi penalaran karena gurunya masih ceramah, pulang nggak boleh dikasih tugas, anak nggak mikir lagi, ambruk itu negara kita, Pak. Gitu. Kalau menurut saya begitu. Jadi Bapak Ibu kalau menurut saya ya, wajib memberikan tugas tapi wajib tidak memberatkan. Makanya saya pesan betul, berikan tugas dengan sangat terukur. Misalnya nih, saya ngasih tugas, seyogianya dikerjakan tidak lebih dari 1,5 jam dalam sehari. Saya ngasih tugas matematik, kasih 10 soal. Nah, perakiraan saya mengerjakan 1/2 jam selesai. Kalau siswa, saya kalikan 3. Jadi 1,5 jam siswa mengerjakan. Gitu. Kira-kira lipat 3 lah. Kalau untuk kita kerjain 1/2 jam, kita kasih ke anak 1,5 jam. Itu lebih dari cukup. Kalau anak masih ngeluh, Bapak Ibu yakin ukur. Sehari 3 mapel. Bapak Ibu guru ngasih masing-masing tugas sudah terukur 1 jam, 1 jam, 1,5 jam. Mereka belajar paling banter sampai jam 3. Begitu. Nah mereka nggak lagi pulang pergi, nggak buang tenaga. Malam masih bisa belajar. Malam Bapak Ibu kasih video pembelajaran, denger sambil tiduran. Bapak Ibu kasih voice di HP, denger sambil tiduran. Itu kalau menurut saya itu sangat boleh kalau menurut saya. Kalau sampai anak itu hanya belajar sampai jam 12, kemudian setelah jam 12 nggak boleh dikasih apa-apa, anak nggak akan ngerti apa-apa. Ambruk ini juga anak sekarang itu. Yakin, saya yakin itu. Karena konstruksi pengetahuan itu akan dibangun ketika mereka mengerjakan, Pak. Itu. Mengerjakan tugas, mencari informasi di internet, membuat karya, itu akan terbangun di situ. Kalau tidak boleh dikasih tugas, habis kita. Betul, saya habis. Saya pikir anak nggak ngerti apa-apa. Boleh dicoba dites. Nanti anak nggak ngerti apa-apa. Kalau PJJ nggak ada penugasan sama sekali. Yang tidak boleh memberikan tugas yang memberatkan. Dan sekali lagi,
kita juga nggak boleh terlalu percaya banget sama anak-anak, selalu mengeluh bebannya tugas, tapi kita harus introspeksi diri sebagai guru. Bener nggak sih guru 27 memberikan tugas terlalu berat? Nah, biasanya tugas terlalu berat itu ketika Bapak Ibu masih pakai WA. Nah, kasih cemplungin 30 soal, kerjain tuh, begitu. Nanti 2 hari dikumpul ya. Ya anak waktu belajar nggak ngerjain, Pak. Dikumpulnya apa? Hari Sabtu, menjelang hari Sabtu dia kerjain, ngebut, stres, dia nggak selesai. Itu yang tidak boleh, gitu. Kalau menurut saya begitu, Pak. Iya. Oke, cukup jelas. Wajib memberikan tugas yang tidak memberatkan. Iya, betul. Terukur lah Bapak Ibu. Yakin Bapak Ibu bisa ngukur, ya. Jangan sampai memberikan soal fisika sudah susah banget, 20 soal. Gurunya sudah ngerjain 3 jam baru kelar. Nah itu, maka sebaiknya Bapak Ibu kalau mau bikin soal, mau ngasih tugas, Ibu kerjain sendiri. Kerjain dulu. Saya ngukur berapa? Setengah jam, kalikan 3. Gitu, itu pasti aman gitu. Gitu, karena standarnya dikasih 2 kali sebenarnya. Kalau guru mengerjakan 2 kali waktu buat anak. Tapi kalau kita toleransi 3 kali sudah sangat toleransi, kira-kira begitu. Oke, cukup jelas? Monggo. Bagaimana Pak Mame? Cukup jelas ya Pak Mame. Terima kasih Pak Slamet. Iya. Jadi disiasatinya dengan salah satu dari tahapan 5M itu dilakukan di luar jam PJJ, boleh ya Pak ya, seperti memberikan video untuk bahan pengamatan untuk mempelajari sebuah materi, karena memang betul Pak pada saat saya menerapkan di pembelajaran itu dengan cara memberikan video itu sangat memakan waktu. Mereka menyimak videonya saja itu berapa menit gitu. Jadi ini sangat solutif sekali. Jadi videonya diberikan sebelum jam PJJ, kemudian diskusi dan penalaran terjadi pada saat jam PJJ tersebut gitu. Ya betul Pak. Jadi kalau cukup memakan waktu, sedangkan seperti contoh saya mengajar matematika wajib aja itu jika menggunakan tadinya yang kurikulum sebelum disederhanakan itu ada 10 KD. Kemudian sekarang dengan menggunakan kurikulum yang kondisi darurat itu ada 8 KD, dan KD itu pun cakupannya juga sudah dipersempit. Sudah dipersempit. Ya, itu saja kejar-kejaran gitu sama waktu. Sedangkan KD tersebut memang semuanya harus diajarkan karena nanti akan menjadi materi prasyarat di tingkat selanjutnya. Jadi dengan solusi seperti ini ya nanti mungkin bisa lebih leluasa lagi untuk memperdalam materi dari KD-KD yang sudah ada. Terima kasih Pak Slamet. Oke, monggo. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin didiskusikan atau disampaikan, dipersilahkan. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo, silahkan. Masih ada waktu 6 menit sampai jam 3. Iya, masih ada waktu 6 menit sebelum kita presensi sore. Maaf tadi Pak Slamet putus internetnya, mati. Iya. Oke, kira-kira begitu pandangan saya Pak. Boleh silakan diberikan tugas. Terukur betul. Kalau Bapak anak dikasih video kan tidak harus mentelengin kayak di kelas Pak, tapi sambil tiduran lihat gitu. Oh nangkap gitu. Oh besok begitu dijelaskan lebih nyambung. Kira-kira begitu. Ya tadi koneksi tadi informasi itu akan masuk kalau di dalamnya sudah ada cantolannya. Seperti virus ya sebenarnya kan. Virus itu apa? Virus COVID itu kan nyantolnya hanya di di daerah pernapasan, ya dari mulut sampai ke jari, karena di situ ada koneksi, gitu, ada koneksi yang kira-kira posisinya begini, dia masuk krek, gitu. Nah di dalam pengetahuan pun sama, ini pengetahuan sebelumnya, ini pengetahuan yang baru. Kalau sama sekali nggak ada kaitannya, ini begini Pak, tabrak, masuknya lama, gitu. Nah tapi kalau ini sudah ada kaitan di dalamnya, walaupun sedikit apapun sudah terbuka, begitu ada informasi masuk langsung krek menyatu.
Itu teori Ya. dari Ya, terima kasih Pak. tekstual. Ya, ya jadi saya lebih tenang sekarang karena sebelumnya saya agak takut gitu loh kalau mau ngasih sesuatu di luar PJJ begitu kan, takut disalahin nanti kan. Karena itu dari awal-awal PJJ selalu diwanti-wanti untuk tidak boleh memberi yang di luar PJJ begitu, di luar jam. Ya, terima kasih Pak atas. Oke, monggo. Terima kasih Pak Mame, terima kasih Pak Slamet. Bapak Ibu, bagaimana? Apakah ada yang ingin disampaikan? Pak. Monggo Pak, silakan. Pak Usman, silakan Pak Usman. Yang lain pada nggak mau. Nggak apa-apa, bagus Pak. Silakan Pak. Pak. Kesempatan buat nanya. Iya. Ya begini Pak, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Bapak tadi. Cuman memang dikarenakan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Mame, anak kurang pengetahuan sebelumnya, walaupun di kelas yang sama, di semester yang sama. Iya, betul. Itu jadi kendala. Kemudian yang disampaikan Pak Slamet terakhir, ya ini supaya gampang masuknya, maka kalau kita mengajarkan dari satu konsep atau dari satu materi pokok, kira-kira ke depannya akan ketemu lagi. Itu biasanya saya udah ngingatkin anak-anak, ini kuasain nanti akan berlanjut di sini begitu. Iya. Kita kasih rambu seperti betul. itu. Kemudian mengenai tugas yang dimaksud, barangkali tugasnya itu terstruktur dan terukur. Artinya juga dari waktu. Jadi kita ngasihnya nggak dadakan gitu. Dan ringan. Kadang-kala kan kalau zaman tatap muka dulu ada yang ngasih soal sampai 50 soal. Pakai uraiannya. Jadi kalau yang saya lakukan sih, saya berikannya sehabis penutup, itu saya berikan dulu materi selanjutnya kita akan belajar ini loh nak. Kamu mengamati, kamu simak, dan kamu catat. Besoknya di awal pembelajaran, catatannya dikumpul. Nah, kemudian saya tinggal memberi kesempatan bertanya. Kalau nggak ada, maka saya yang bertanya untuk memancing. Kemudian dalam pemilihan video, saya cari yang sedikit bicara. Cari yang singkat. Untuk apa? Supaya mengundang anak bertanya. Bagus. Saya anak mengundang bertanya gitu. Sengaja saya cari dari sekian video, jadi persiapannya saya banyak nonton video. Untungnya dapat bantuan pulsa gitu Pak. Iya. Sebelumnya saya nggak buka-buka YouTube Pak, nggak buka-buka video. Ya. Terus pulsa masih mandiri, jadi haji mumpung nih. Ini udah mau pensiun ya, gratis. Ya itu yang saya lakukan Pak selama. Bagus. Jadi pertama tugasnya tidak dadakan. Jadi pada akhir pembelajaran saya kasih tugas. Dan kalau ketemukan nanti minggu depan, pekan depannya. Waktunya cukup dan tidak banyak mengundang anak berpikir. Betul. Itu untuk mengajarkan soal dan sebagainya. Dalam pemilihan video kalau bisa yang animasi saya carinya. Betul. Nah, cuman memang saya tantang anak-anak, saya bikin grup anak-anak yang kelihatannya maniak untuk belajar saya. Kelas adalah katanya kurang lebih 5 orang. Nyatanya, saya tantang yang mau bertanya atau konsultasi atau apa, itu ternyata gak satu pun Pak. Gak satu pun. Ya, saya jadi ya ini kelas 12 loh Pak. Gitu. Ya. Nah, tapi di kelas 11-nya alhamdulillah ada yang mau begitu. Jadi maksudnya kita diskusikan dulu bahan yang akan kita pelajari besok. Kita diskusi di sini, kamu bertanya apa biar lebih puas. Kasihan anak yang memang senang, cuman terbatas waktu sehingga yang dia dapat sedikit. Latar belakangnya itu. Nah, maka saya fasilitasi. Cuman sayangnya kelas 12-nya tidak memanfaatkan kesempatan yang saya berikan. Tapi alhamdulillah kelas 11 itu mau memanfaatkan dengan baik. Ya, tambahan aja Pak Slamet. Oke, bagus, mantap, terima kasih. Bapak Ibu, walaupun mungkin kita menganggap kadang-kadang ya bangunan penalaran anak-anak yang sudah digaungkan dari 2004 sampai sekarang itu kita anggap masih jauh dari baik, tapi tetap saya merasakan Bapak Ibu antara mengajar ketika belum ada gaung untuk siswa belajar bernalar.
Jadi kemauan anak untuk bertanya, karena kan saya ngajar lama di tempat yang sama kan. Nah, setiap tahun ada perubahan walaupun sedikit. Aktivitas anak nyaman dengan guru ngajak ngobrol, kemudian nanyanya lebih enak, itu tetap ada perubahan, bergeser sedikit demi sedikit ya. Jadi walaupun nggak terlalu banyak, tapi bangunan itu sudah mulai kelihatan hasilnya. Dan mudah-mudahan makin kesini makin kuat gitu, mudah-mudahan ya. Apalagi saya agak optimis nanti kalau misalnya AKM itu sudah diterapkan, itu mau nggak mau guru akan terpaksa mengajar dengan penalaran. Soalnya kalau mengajarnya hanya pengetahuan aja, ngerjain AKM hampir tidak ada gunanya itu. Nah, mudah-mudahan ke depan pelan-pelan tapi pasti bangunan itu akan jadi gitu. Insya Allah saya optimis gitu. Oke. Monggo, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Slamet. Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3, mungkin bagaimana Bu Tantin? Ya, cukup Bu. Ya, cukup ya. Sebelum kita akhiri, mungkin ada kalimat penutup dari Ibu Tantin Indartini SPDMM selaku Kepala SMA Negeri 27 Jakarta. Silakan Bu Tantin. Ya, baik, terima kasih Bu Hilya. Terima kasih Pak Slamet, Bapak Ibu semuanya, bahwa hari ini kita mendapatkan satu pencerahan terkait dengan pelaksanaan BDR kita. Semoga semakin meningkat dengan ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Pak Slamet. Ke depan kita akan melaksanakan apa yang menjadi arahan-arahannya, sehingga tadi yang selama ini ada yang takut memberikan tugas-tugas yang terlalu banyak karena katanya memang dari awal diwanti-wanti tidak memberatkan, yang pasti bahwa tugas itu harus yang terukur gitu ya Pak. Jadi bukan sekedar memberikan tugas tapi tidak pernah mencoba untuk menyelesaikan terlebih dahulu. Jadi ini adalah satu tip tadi ya Pak, mengukur. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan soal-soal itu dalam waktu 30 menit, maka siswa diberikannya waktu minimalnya 3 kali lipat, 1,5 jam. Nah ini sebagai kunci kita antara lain Pak untuk mengukur ya Bapak Ibu semuanya, merupakan tip. Dan memang ke depan dengan adanya AKM kita harus merubah bagaimana pola pembelajaran kita mengarah pada penalaran-penalaran, karena memang tidak lagi anak-anak itu nanti akan menghafal, tapi bagaimana mengimplementasikan teori-teori atau ilmu yang ada dikaitkan dengan kegiatan literasi, numerik, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan. Nah ini yang harus kita siapkan karena memang nggak bisa ditawar lagi. Maret sepertinya AKM tetap akan jalan ya Pak untuk DKI Jakarta. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon bahwa di dalam pembelajaran sehari-hari ini Bapak Ibu sudah mengkaitkan bahwa sesuatu hal dengan penalaran-penalaran, karena memang tidak lagi anak-anak akan menghafal pengetahuan negara mana misalnya atau apa sejak kapan, nah bukan itu lagi. Jadi sudah harus soalnya soal-soal yang tipe hot seperti itu. Ya, itu saja Bu Lia, terima kasih. Dan Pak Slamet mohon maaf apabila ada pelayanan kami yang kurang berkenan. Mungkin ke depannya tetap kita akan selalu mengundang Pak Slamet nih untuk tidak bosan-bosannya memberikan pencerahan-pencerahan untuk kami di SMA 27 khususnya, juga di sekolah-sekolah sahabat ini, supaya kita maju bersama dan hebat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Tantin, terima kasih kepada Pak Slamet, dan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan guru dari SMA Negeri 27 Jakarta, dari SMA Taman Madya 1, dari SMA Fransiskus 1, dan dari SMA PSKD 3. Semoga kegiatan yang telah kita laksanakan hari ini dapat meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan belajar dari rumah atau BDR yang kita laksanakan di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, dokumentasi dulu ya Bu Eva. Ada Bu Eva ya. Bapak Ibu dimohon untuk mengaktifkan kamera untuk dokumentasi. Bu Fona. Senyum ya Bapak Ibu. Senyum Bapak Ibu. Bu Rita.
Pak Bara, Pak Surya, Bu Deli, Bu Elvi, mungkin bisa diaktifkan dulu kameranya. Bu Umi, Pak Marsono. Bu Mala. Nanti suara siapa? Oke, Bu Hilya. Sudah, Bu Eva, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu, saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai ketemu lagi. Sukses buat semua. Jaga kesehatan, jangan lupa. Mohon maaf kalau ada kekurangan kami. Sama Pak, terima kasih Pak. Saya pamit. Pak, Bu, terima kasih.